Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu harmoni kewajiban dan hak-hak negara? Nah, kalau belum tahu, yuk disimak video dari kelompok 7 ini supaya kalian menjadi tahu. Tapi sebelum itu, izinkan kelompok 7 untuk perkenalan diri ya. Kenalkan, nama saya Danisha Zahra dengan NIM 1107625185. Perkenalkan, nama saya Kalisa Aurelia Hanun dengan NIM 1107625134. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Frida Yuliana dengan NIM 1107625083. Perkenalkan, nama saya Eliezer Splendor Bakti dengan NIM 1107625246. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama, ada pengertian hak, yaitu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa ataupun tidak secara paksa. Dalam hal kewarganegaraan, hal ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pengertian dari kewajiban, yaitu suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak, dan kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya ada macam-macam hak warga negara. Yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, berhak mendapat perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Yang keempat, ada hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Yang kelima, ada berhak untuk memeluk agama dan menyampaikan pendapat. Yang keenam, ada berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Yang ketujuh, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang delapan, berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Yang kesembilan, berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, selanjutnya itu ada kewajiban warga negara. Yang pertama itu tanggung jawab yang harus dilaksanakan warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Lalu yang kedua itu menaati hukum dan peraturan. Setiap warga negara wajib mematuhi hukum agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan. Lalu yang ketiga itu ada menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain merupakan bentuk sikap saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang keempat itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan perlu dijaga dengan menghargai keberagaman serta mengutamakan kepentingan bersama. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu membayar pajak dan menjaga fasilitas umum. Pajak digunakan untuk pembangunan, sedangkan fasilitas umum harus dijaga agar tetap bermanfaat bagi semua. Setelah itu ada hubungan harmoni hak dan kewajiban. Yang pertama itu hak dan kewajiban saling berkaitan. Nah, artinya hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua itu ada pelaksanaan kewajiban mendukung terpenuhinya hak. Ketika setiap warga negara menjalankan kewajibannya, hak setiap orang akan lebih mudah terpenuhi. Lalu yang ketiga itu hak digunakan tanpa melanggar hak orang lain. Artinya penggunaan hak harus tetap menghormati hak orang lain dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada keseimbangan hak dan kewajiban menciptakan kehidupan yang adil dan tertib. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan mewujudkan kehidupan yang harmonis, tertib, dan saling menghargai. Nah, selanjutnya ada upaya mewujudkan harmoni hak dan kewajiban warga negara. Harmoni hak dan kewajiban dapat diwujudkan melalui 3 lingkungan utama. Yang pertama ada keluarga, kedua sekolah, ketiga masyarakat. Yang pertama ada di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga ini, upaya pertama yang harus kalian lakukan adalah menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, menghormati hak setiap anggota keluarga. Yang ketiga, membiasakan musyawarah. Dan yang keempat, menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu upayanya ada mematuhi tata tertib, menghormati guru dan teman, menjaga fasilitas sekolah, melaksanakan kewajiban belajar, dan masih banyak lagi. Lalu di lingkungan masyarakat itu ada upaya yang harus kita lakukan itu mematuhi hukum dan norma, ikut gotong royong, menghargai keberagaman, menjaga ketertiban lingkungan. Tantangannya itu ada rendahnya kesadaran menjalankan kewajiban, lebih menuntut hak daripada memenuhi kewajiban, sikap individualisme, kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban, pengaruh negatif media sosial, adanya pelanggaran hukum. Nah, upaya mengatasi tantangan itu gimana? Pendidikan karakter, meningkatkan kesadaran hukum, menumbuhkan toleransi dan gotong royong, memanfaatkan media digital secara bijak. Nah, sekarang kita masuk ke
manfaat menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang pertama, yaitu menciptakan kehidupan yang tertib dan juga harmonis. Jadi, jika setiap orang menjalankan kewajibannya dan juga menghormati hak orang lain, kehidupan bersama pun akan berjalan dengan baik. Suasana menjadi lebih tertib, damai, dan hubungan antar individu pun menjadi harmonis. Lalu yang kedua, ada menumbuhkan sikap saling menghormati dan juga menghargai hak orang lain. Jadi, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang membuat seseorang lebih memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati. Sikap ini pun akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, ada menghindari terjadinya konflik atau perselisihan. Banyak konflik muncul karena ada orang yang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya atau bahkan melanggar hak orang lain. Jadi, dengan menjalankan keduanya secara seimbang, kesalahpahaman dan perselisihan pun dapat diminimalkan. Jadi, dapat disimpulkan, harmoni antara hak dan kewajiban warga negara merupakan kunci terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, adil, dan sejahtera. Setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban pun tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Jadi, dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, akan tercipta sikap saling menghargai, memperkuat persatuan, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu dia harmoni kewajiban dan hak warga negara itu. Semoga kalian jadi paham ya. Terima kasih untuk semuanya sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.